Saking kayanya, pria ini sampai punya gudang uang pribadi. Tapi itu semua bukan hasil kerja keras, melainkan hasil mencuri. Aksinya nggak pernah ketahuan, karena David punya kemampuan teleportasi. Waktu masih sekolah, dia pernah dibully temannya yang nakal, gara-gara ngasih hadiah murah ke cewek yang ditaksirnya. Kemudian, hadiahnya dibuang si pembuli ke tengah sungai yang membeku. Merasa malu, David coba mengambilnya lagi. Tapi tiba-tiba dia malah terperosok ke dalam air. Dari kejadian itulah dia mendapatkan kekuatan teleportasi. Sejak saat itu, David bercita-cita ingin jadi sultan supaya nggak dipermalukan lagi. Dan satu-satunya cara yang terlintas adalah merampok bank. Dalam sekejap mata, David sudah ada di dalam brankas dan lalu dengan cepat menggasak semua uang di sana. Bahkan, kalau belum puas, dia bisa bolak-balik tanpa meninggalkan jejak. Dalam kurun waktu beberapa tahun, David berhasil jadi sultan. Uangnya disembunyikan karena takut dipinjam warga Konoha yang punya kebiasaan pura-pura lupa kalau ditagih hutang. Berkat kemampuan itu, gaya hidup David jadi absurd banget. Setiap pagi dia sarapan di Mesir, siangnya surfing di Pangandaran, dan malamnya nongkrong di Condet. Kalau mau yang enak-enak, tinggal teleportasi ke Saritem. Tapi ada satu hal yang David nggak tahu. Karena ternyata ada organisasi rahasia bernama Paladin. Tugasnya memburu dan melenyapkan orang-orang yang punya kekuatan seperti dirinya. Suatu hari, David bertemu lagi dengan teman yang dulu pernah membulinya. Pria itu rupanya belum tobat dan masih suka mengganggu. Karena kesal, David langsung menghajarnya, hingga perkelahian terjadi di antara mereka. Saat terdesak, tiba-tiba David menggunakan kekuatannya. Dia membawa si tukang bully ke dalam brankas bank, lalu meninggalkannya supaya ditangkap polisi. Siapa sangka, hal itu justru memancing masalah. Pemimpin Paladin datang untuk menginterogasi si pembuli yang sudah tertangkap. Dan dari situlah, akhirnya identitas David terbongkar. Malamnya, ketika si David baru pulang, ternyata orang itu sudah menunggu dari tadi. Dia mendekat dan tiba-tiba langsung menyetrum. David berusaha kabur, tapi lompatannya nggak bisa jauh karena kemampuan teleportasinya sudah melemah akibat sengatan listrik. Kakinya pun sempat dijerat. Beruntung di detik-detik terakhir, David bisa melompat ke dalam gudang uang. Sebelum pria itu masuk, dia buru-buru memotong jerat listrik itu. Sampai akhirnya David berhasil menghilang.